Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimanakah proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Nah, para ilmuwan meyakini bahwa terbentuknya alam semesta ini, termasuk bumi, berawal dari peristiwa yang disebut sebagai Big Bang. Nah, bagaimana prosesnya ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana ledakan besar terjadi untuk pertama kali sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, yang menyebabkan terlontarnya materi-materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Nah, materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu, asteroid atau meteor, energi, dan partikel-partikel lainnya. Ringkasnya membentuk sistem tata surya. Nah, bumi adalah salah satu hasil dari lontaran tersebut. Nah, ini adalah mengenai Big Bang teori. Nah, bagaimana sejarah dari bumi tersebut? Nah, kalau dari segi geologi, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yakni, yang pertama, berkisar sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, disebut masa Arkaikum. Lalu dilanjutkan masa setelahnya disebut Paleozoikum atau disebut zaman primer sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Dilanjutkan lagi sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu disebut masa Mesozoikum atau sekunder. Dilanjutkan di tahun 65 sampai 1,5 juta tahun yang lalu disebut masa Neozoikum atau tersier. Dilanjutkan lagi sekitar 1,5 juta tahun yang lalu disebut masa Neozoikum atau kuarter. Nah, ini adalah pembabakan waktu history of Earth dari segi geologi. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang masa Arkaikum. Ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana bumi pertama kali terbentuk. Jadi masih berupa gumpalan bola yang sangat panas, ya. Nah, ini ilustrasinya. Masa Arkaikum ini keadaan buminya masih labil, menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi ini masih dalam proses pembentukan. Jadi belum seperti sekarang. Jadi awalnya masih sangat panas. Nah, kira-kira kalau misalnya panas seperti ini, apakah akan terdapat kehidupan? Nah, tentu saja belum, ya. Masa Arkaikum ini ciri utamanya adalah belum adanya tanda kehidupan. Kenapa? Ya tadi sudah disebutkan karena masih panas, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas masa Paleozoikum. Nah, untuk masa selanjutnya, Paleozoikum, kondisi bumi sudah lebih stabil, gitu ya. Meski belum secara menyeluruh, namun secara berangsur temperatur bumi ini mulai menurun. Nah, sehingga pada masa Paleozoikum ini, ciri utamanya adalah sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, trilobita atau ikan tanpa rahang, ada amfibi, dan tumbuhan ganggang. Ya. Ini Paleozoikum, ya. Meskipun di ilustrasi di sini tidak seperti yang diilustrasikan, ya. Nah, ini adalah contoh ikan purba atau ikan tanpa rahang yang disebut sebagai trilobita. Nah, sebelumnya. Nah, untuk masa Paleozoikum ini bisa disebut juga sebagai masa atau zaman primer. Apa alasannya? Karena masa Paleozoikum ini adalah masa pertama kali munculnya tanda-tanda kehidupan. Maka disebutlah zaman primer karena mulai munculnya kehidupan pertama kali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas zaman yang ketiga dari pembabakan waktu geologi yang disebut sebagai masa Mesozoikum. Nah, masa ini juga disebut zaman sekunder. Kenapa? Karena zaman ini adalah zaman kedua munculnya
kehidupan. Diperkirakan tadi sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini keadaan bumi sudah semakin stabil. Mulai muncul hewan bertubuh besar seperti mamut atau gajah purba. Ini ilustrasi gajah purbanya ya. Meskipun tidak seperti ini ya, lebih besar gitu ya. Nah, selain itu juga pada masa ini juga ada beragam muncul hewan bertubuh besar seperti dinosaurus gitu ya. Lalu ada reptil, lalu ada juga muncul di akhir pada masa ini muncul juga berbagai jenis burung. Nah, ini adalah pada masa Mesozoikum. Itu ciri-cirinya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas masa selanjutnya yang disebut sebagai Neozoikum atau masa tersier, berarti masa yang ketiga. Nah, hal terpenting pada masa ini adalah munculnya jenis primata seperti kera, gitu ya. Ini ilustrasi saja ya. Nah, bisa salto ya. Oke. Nah, selanjutnya masa Neozoikum. Nah, pada masa Neozoikum ini untuk kuarter ya. Jadi Neozoikum itu dibagi menjadi dua. Ada masa tersier, ada masa kuarter. Nah, untuk masa kuarter ini dibagi menjadi dua lagi, yakni ada Pleistocene dan Holocene. Apa perbedaannya? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, Pleistocene. Nah, Pleistocene ini cirinya pada masa ini diperkirakan munculnya manusia purba. Selain itu juga pada masa ini ada yang menyebutkan pernah terjadinya zaman es atau zaman glasial, di mana hampir seluruh permukaan bumi itu untuk laut dangkalnya itu tertutupi untuk laut dangkalnya itu masih berupa daratan. Ini contohnya di sini ada yang disebut sebagai paparan Sunda dan Sahul. Paparan Sunda, nah yang ini antara Sumatera, Jawa, Borneo. Nah, ini menjadi satu daratan. Kenapa? Karena zaman es. Karena zaman es, maka debit air itu masih ada yang berupa es gitu. Sehingga apa? Sehingga memunculkan daratan. Anda mungkin bisa lihat di zaman sekarang, jika Anda lihat di antara Sumatera Borneo ini menjadi laut, tapi lautnya laut dangkal. Nah, gitu ya. Termasuk ini ada yang disebut sebagai paparan Sahul. Paparan Sahul ini yang menyatukan antara Australia dengan Papua, gitu ya. Jadi dulu ini bersatu. Dari mana kita bisa tahu? Nah, dari persebaran flora dan faunanya. Ini ada yang disebut sebagai garis Wallace, gitu ya. Nah, garis Wallace ini yang menandai terpisahnya antara fauna yang ada di wilayah Asia dengan fauna yang ada di wilayah Australia dan sekitarnya. Ini berbeda sekali. Di sini ada kanguru, di sini nggak ada, gitu ya. Sedangkan di antara Jawa, Sumatera ada yang disebut harimau, ada. Di Borneo juga ada. Bahkan di Thailand juga ada, sama. Tapi tidak ada di wilayah ini. Kenapa? Karena sebelumnya memang terpisah. Jadi ada yang khas gitu antara flora dan fauna yang dibatasi oleh Wallace Line ini, gitu ya. Ini mengenai paparan Sunda dan paparan Sahul pada masa Pleistocene. Nah, untuk selanjutnya, pada masa Holocene. Nah, diperkirakan pada masa ini manusia purba ini telah berkembang menjadi lebih sempurna. Nah, ini adalah masa Holocene yang terakhir gitu ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja bahwa pada masa Holocene ini sudah tidak ada lagi zaman es. Artinya sudah mulai mirip seperti bumi yang sekarang. Oke, sampai situ untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.